Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran YouTube Teknik Pantai 101. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang topik yang menarik yaitu proses pantai secara singkat. Pantai adalah salah satu ekosistem yang menarik dan beragam, yang terbentuk melalui serangkaian proses geologi yang berlangsung selama ribuan tahun. Berbagai faktor, termasuk deposisi sedimen oleh sungai, gerakan gelombang, dan aktivitas geologis, berperan penting dalam membentuk karakteristik dan bentuk unik dari pantai yang kita lihat hari ini. Proses pertama yang berperan dalam pembentukan pantai adalah deposisi sedimen oleh sungai. Sungai membawa material sedimen seperti pasir, lumpur, dan kerikil dari dataran tinggi menuju laut. Ketika sungai mencapai pantai, kecepatan aliran sungai berkurang, dan sedimen yang dibawa oleh sungai mulai terdeposisi di tepi pantai. Seiring waktu, sedimen yang terdeposisi ini mengakumulasi dan membentuk dataran pantai yang lebih rendah. Aktivitas geologis seperti pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas vulkanik juga berkontribusi dalam pembentukan pantai. Pergerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan pengangkatan atau penurunan lahan yang mempengaruhi morfologi pantai. Ketika lempeng tektonik bertabrakan, dapat terbentuk pegunungan atau pegunungan bawah laut yang mempengaruhi perjalanan gelombang dan mengubah arah aliran sungai. Aktivitas vulkanik juga berkontribusi pada pembentukan pantai melalui penambahan material vulkanik dan pembentukan pulau vulkanik. Proses-proses geologi ini tidak berlangsung dalam waktu singkat, melainkan terjadi selama ribuan atau bahkan jutaan tahun. Perubahan dalam faktor-faktor seperti debit sungai, tingkat erosi, dan dinamika gelombang dapat menghasilkan perubahan yang sangat signifikan. Gerakan gelombang juga merupakan faktor kunci dalam pembentukan pantai. Gelombang yang terbentuk oleh angin dan pergerakan air mengenai pantai secara terus-menerus mempengaruhi pantai. Ketika gelombang mencapai pantai, energi gelombang akan berkurang, dan sedimen yang dibawa oleh gelombang akan terdeposisi. Gelombang juga berperan dalam memecah batuan dan mengikis material pantai, yang kemudian menjadi bagian dari sedimen pantai. Gerakan gelombang yang terus-menerus dan interaksi antara gelombang dengan pantai mengubah bentuk dan topografi pantai seiring waktu. Proses pantai merupakan suatu kejadian yang terjadi di wilayah pantai seperti abrasi, sedimentasi, pasang surut, gelombang dan perubahan iklim. Sehingga jika terjadi erosi maka secara otomatis terjadi sedimentasi dikarenakan arah gelombang dan arah angin yang akan mengangkut sedimen bergerak ke arah gelombang sehingga bangunan yang ada di sekitar pantai perlahan akan runtuh. Berikut adalah proses pantai yang dapat dibagi tiga yaitu, akresi, abrasi dan sedimentasi. Penyesuaian bentuk pantai merupakan tanggapan yang dinamis alami pantai terhadap laut. Proses dinamis pantai sangat dipengaruhi oleh littoral transport, yaitu gerak sedimen di daerah dekat pantai oleh gelombang dan arus. Littoral transport dibedakan menjadi dua macam yaitu transport sejajar dan tegak lurus pantai. Littoral transport merujuk pada pergerakan sedimen di sepanjang pantai di zona dekat pantai, yang meliputi pantai, zona pecah ombak, dan perairan pantai dangkal. Hal ini memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan bentuk lahan dan ekosistem pesisir. Littoral transport didorong terutama oleh gelombang, pasang surut, arus, dan angin, dan melibatkan pertukaran sedimen secara terus-menerus antara fitur pesisir yang berbeda. Proses littoral transport melibatkan pergerakan sedimen dalam dua arah utama, sepanjang pantai dan menuju lepas pantai. Pergerakan sepanjang pantai merujuk pada pergerakan sedimen sejajar dengan garis pantai. Hal ini terjadi sebagai hasil dari aksi gelombang yang mendekati pantai dengan sudut dan mendorong sedimen sepanjang pantai ke arah gelombang dominan. Pergerakan menuju lepas pantai, di sisi lain, melibatkan pergerakan sedimen menjauh dari pantai dan masuk ke laut yang lebih dalam. Hal ini terjadi ketika gelombang pecah di pantai, menyebabkan sedimen terbawa menuju lepas pantai dalam arus balik. Sedimen ini dapat terbawa keluar zona pecah ombak dan terdeposisi di perairan lebih dalam atau akhirnya terbawa kembali ke pantai melalui proses lain. Keseimbangan antara littoral transport sepanjang pantai dan menuju lepas pantai sangat penting untuk mempertahankan stabilitas sistem pesisir. Perubahan pola littoral transport dapat menyebabkan erosi atau akresi pantai, penarikan garis pantai, atau pembentukan bentuk lahan pesisir baru. Aktivitas manusia seperti konstruksi struktur pantai, pengerukan, dan perubahan pasokan sedimen alami dapat berdampak signifikan terhadap littoral transport dan menyebabkan erosi pantai atau masalah lingkungan lainnya. Memahami littoral transport merupakan hal yang penting bagi insinyur, perencana, dan pengelola pesisir dalam merancang strategi perlindungan pesisir yang efektif, proyek pemulihan pantai, dan rencana pengembangan pesisir yang berkelanjutan. Ini melibatkan studi tentang proses fisik, karakteristik sedimen, dan dinamika pesisir untuk menilai dampak potensial dan membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat untuk pengelolaan pesisir. Selain faktor gelombang dan arus, material sedimen juga berpengaruh pada proses terbentuknya pantai. Material sedimen yang umumnya ditemukan di pantai, seperti pasir,
Kerikil dan lumpur memainkan peran penting dalam membentuk dan mengubah karakteristik pantai yang kita lihat hari ini. Mari kita eksplorasi lebih detail tentang peran material sedimen ini. Material pasir adalah material sedimen yang paling umum ditemukan di pantai. Partikel pasir memiliki ukuran yang relatif besar, berkisar antara 0,0625 hingga 2 mm. Pasir berperan sebagai bahan dasar pembentukan pantai berpasir. Partikel pasir yang kasar mampu menghambat aliran air, sehingga memungkinkan terbentuknya laguna atau daerah yang lebih tenang di belakang pantai berpasir. Ketebalan dan kepadatan lapisan pasir dapat memberikan kestabilan fisik pada sedimen di pantai. Pasir berperan dalam melindungi pantai dari erosi yang berlebihan, sehingga mempertahankan keberadaan pantai itu sendiri. Gelombang dan arus air mengangkut pasir dari satu area pantai ke area lainnya. Gerakan pasir ini berkontribusi pada perubahan topografi pantai seiring waktu. Pasir dapat diangkut dan terdeposisi dalam proses erosi dan akresi, mengubah kontur pantai. Sedangkan kerikil adalah material sedimen dengan ukuran yang lebih besar daripada pasir, berkisar antara 2 hingga 64 mm. Kerikil berperan melindungi pantai dari erosi yang disebabkan oleh gelombang dan arus air yang kuat. Mereka bertindak sebagai struktur penahan dan mengurangi dampak langsung gelombang pada sedimen di sekitarnya. Material sedimen dengan ukuran partikel yang sangat halus, biasanya kurang dari 0,0625 mm. Meskipun lumpur tidak begitu mencolok di pantai, mereka juga memiliki peran penting dalam membentuk dan mengubah pantai. Lumpur berperan dalam pembentukan rawa pantai dan daerah mangrove yang kaya akan keanekaragaman hayati. Lumpur menyediakan substrat yang kaya nutrisi untuk organisme laut. Organisme seperti moluska, krustasea, dan mikroorganisme menggunakan lumpur sebagai habitat dan sumber makanan bagi pertumbuhan vegetasi rawa pantai dan ekosistem yang terkait dengannya. Walaupun lumpur tidak memiliki pengaruh langsung pada pembentukan pantai berpasir, mereka dapat mempengaruhi erosi dan akresi sedimen secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap penjelasan tentang proses pantai yang secara singkat tadi memberikan pemahaman dasar yang dapat digunakan sebelum pemodelan. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya yang akan membahas tentang pengantar oseanografi dan teori gelombang.